Ya benar, beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, rumahku didatangi polisi. Jadi ceritanya gini, waktu aku pulang kerja, aku turun dari mobilku, aku lihat rumah tetanggaku. Ada orang tamu bicara sama tetanggaku. Aku masih gak sadar kalau di rumahku juga ada tamu. Aku kira sales atau tukang pos yang lagi ngirim barang ke rumahku. Tapi begitu aku tutup pintu mobilku, aku dipanggil istriku. Kamu kesini sebentar. Kenapa? Aku kaget gitu loh. Lalu aku menuju ke pintu rumah dan kemudian orang itu mengenalkan dirinya, menunjukkan rencana polisi. Permisi, saya polisi dari pihak kepolisian Gifu. Aku kaget, deg-degan juga. Loh, apakah gara-gara kasus kemarin ya yang aku diserempet sama truk itu ya? Tapi kan yang kejadian kemarin kan itu sudah selesai. Aku selesaikan dengan aku langsung menuju ke kantor polisi. Aku juga penasaran juga, apakah aku salah gitu, apakah aku ditangkap gara-gara kasus yang kemarin itu. Tapi pihak polisi menerangkan dan bertanya kepada saya apakah kemarin malam, tepatnya tanggal 23 Februari, sekitar jam setengah 11 malam, mendengar suara atau hal yang aneh apa enggak. Jam setengah 11 aku lagi ngedit, kalau nggak salah ngedit YouTubeku ini, bikin video, dan aku di sini di studio nggak denger apa-apa. Terus polisi menerangkan ada kejadian penusukan. Ada pemuda umur 22 tahun, seorang Arubaito, itu ditusuk dan pelakunya kabur, gak tahu kemana. Tanya apakah ada hal yang aneh atau suara yang aneh atau orang yang agak mencurigakan di sekitar rumah pada jam yang disebutkan tadi. Terus aku bilang aku gak denger apa-apa pak, gak ada juga orang yang aneh. Jam 7 juga ibu mertuaku sama anakku pergi ke kombini untuk beli minuman dan jajan buat anak-anak. Aku kaget juga ada penusukan di desa tempat aku tinggal ini, di atas gunung ini yang penuh dengan salju ini, dan cuacanya sangat dingin ini, jam setengah 11 malam. Aku dengar sih dari Pak Polisi, pemuda itu habis beli minuman di vending machine, terus pulang ke rumahnya ditusuk sama orang yang tidak dikenal. Dengar beritanya seperti itu, dan itu masuk berita di televisi, di Yahoo News juga. Lalu aku terangkan kepada polisi itu, aku gak dengar apa-apa, dan polisi itu kalau ada apa-apa, kalau ada orang yang mencurigakan, segera harap telepon polisi, gitu katanya. Terus aku bilang, oke pak, kalau ada apa-apa hal yang mencurigakan, saya dan istri saya juga akan bekerja sama menghubungi pihak kepolisian. Kami bilang gitu. Keesokan harinya, malamnya, istri adikku dapat SMS dari polisi kalau kejadian itu, orang yang melaporkan telah ditusuk itu mengaku kalau dia telah berbohong kepada polisi. Emang dia ditusuk, tapi dia mengaku kalau dia menusuk dirinya sendiri. Terus bilang sama ke ibunya, dia ditusuk sama orang tidak dikenal. Lalu ibunya telepon polisi. Jadi bukan berita bohong, pengakuan bohong. Jadi membohongi polisi. Orang yang ditusuk itu menusuk diri sendiri, terus berbohong kepada ibunya kok telepon polisi kalau dia ditusuk. Ya agak aneh gitu loh, kenapa kok berbohong gitu ya? Aneh juga ya, mungkin karena ada masalah keluarga ya antara anak dan ibu ya. Kenapa anaknya menusuk dirinya sendiri, terus kenapa berbohong kepada ibunya kalau dia ditusuk sehingga ibunya khawatir dan telepon polisi. Aku nggak ngerti juga, tapi yang penting puji Tuhan nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi hal-hal yang menakutkan di daerah tempat aku tinggal. Aku bersyukur juga. Kejadian yang mengkhawatirkan ini, yang bikin fenomenal, itu berbohong kepada polisi ya, sampai polisinya mewawancarai, cari tahu ke tetangga-tetangga sebelah ini apakah ada orang aneh, padahal itu semua bohong semua. Untunglah, puji Tuhan lah, nggak terjadi apa-apa di daerah yang tempat aku tinggal ini. Cuma ada ya kejadian seperti itu. Jepang akhir-akhir ini memang agak aneh dan mungkin banyak orang stres, jadi kita harus tetap waspada ya, dan juga jaga diri sendiri supaya kita nggak stres seperti orang yang melakukan berita bohong seperti itu. Aku dan istriku juga sampai heran kenapa sampai berbohong gitu loh pada pihak polisi. Kami jadi ingin tahu namanya orang itu siapa sih, tapi pihak polisi nggak kasih tahu namanya. Mungkin ya masih dirahasiakan lah sama polisi, soalnya bisa menjelekkan nama seseorang. Tapi bersyukurlah nggak terjadi apa-apa di daerah tempat aku tinggal ini. Terima kasih sudah nonton video ini. See you on my next video.